Baik, saya akan berbagi ya. Em, Bagi yang baru pertama kali hadir, kita sudah membahas pada kesempatan ngobras ya 2 minggu lalu, yaitu tentang 12 Rasul Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4 dicatat urutan-urutan mereka ya. Walaupun ini bukan ranking ya, tapi artinya dicatat berdasarkan apa yang penginjil Matius itu tentukan begitu ya, yaitu Simon, Andreas ya, lalu berikutnya Yakobus, Yohanes yang disebut Boanerges, anak-anak guru. Lalu berikutnya adalah Filipus, ya ini teman Bartolomeus. Lalu berikutnya adalah Bartolomeus sendiri atau nama lainnya Nathanael, dia adalah teman Filipus ya. Lalu ada Thomas yang juga disebut Didimus atau si kembar. Lalu juga berikutnya Matius atau nama lainnya Lewi, ya pemungut cukai. Lalu berikutnya adalah anak-anak Alfeus yaitu Yakobus, ya maaf ini bukannya anak-anak Alfeus ya, cuma satu Yakobus anak Alfeus. Lalu berikutnya anak Yakobus yaitu Tadeus atau nama lainnya juga Yudas. Ya, lalu berikutnya adalah Simon orang Zelot ya, anggota partai radikal. Lalu berikutnya Yudas Iskariot ya, yang mengkhianati Yesus yang digantikan oleh Matias ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak saya ingin kasih sedikit penjelasan bahwa di samping 12 rasul ini di Alkitab kita ada juga yang lain yang disebut rasul, yaitu ini ya, Paulus, Barnabas, Silas, Yakobus, Silwanus, Timotius, Andronikus, dan Yunias. Dan juga kalau ibu bapak itu mencari lewat internet, googling misalnya, Wikipedia itu juga mencatat baik Indonesia maupun yang versi Inggris mencatat ini penjelasan mengenai rasul-rasul. Sumber saya sendiri di dalam mempersiapkan bahan ini dari beberapa kamus Alkitab ya, dari bahasa Inggris maupun ensiklopedia dari bahasa Inggris. Jadi memang kalau ensiklopedia dan kamus itu hanya cukilan-cukilan begitu, jadi tidak detail. Itu pertama. Kalau mau lebih detail memang ada buku-buku khusus tertentu yang meneliti ya mengenai nama-nama rasul dan juga karya dan juga karakter dan sebagainya. Tapi saya pikir itu cukup ya, dari sumber-sumber yang saya udah gali kita cukup untuk mengenali. Dan yang terpenting itu bukan hanya kita mengenal, menghafal mereka, tapi tentu kaitannya dengan kehidupan kita saat ini ya, pertumbuhan iman kita sebagai pengikut Yesus itu yang paling penting ya. Nah, tentu di dalam sejarah sampai sekarang ini ada beberapa pendapat ya. Misalnya aja kayak kemarin ini Yudas Iskariot. Saya jelaskan itu Iskariot itu Sikari ya, orang yang membawa belati di belakang gitu. Itu pendapat tertentu satu ya. Ada lagi yang berpendapat Yudas ini anak anak Iskariot memang ya, begitu. Sorry, bukan anak Iskariot. Yudas ini ada bapaknya begitu ya. Jadi ada beberapa pendapat seperti begitu ya. Nah, oleh sebab itu saya memilih salah satu pendapat itu. Jadi manakala ibu bapak saudara-saudara itu mencari secara mandiri di internet, mungkin agak ada sedikit perbedaan, jangan kaget begitu ya. Pasti saya mengambil dari salah satu pendapat yang berkembang. Alasannya biasanya saya pilih itu pertama itu dari tradisi Protestan ya, memilih itu. Lalu juga yang umum diterima gitu ya. Jadi ini dia nama-nama 12 rasul ya, seperti itu. Baik, ya. Sekarang kita akan kemarin Simon sudah ya. Sekarang kita langsung saja ke Andreas ya. Simon dan berikutnya adalah Andreas. Ya, Andreas itu bahasa Inggrisnya Andrew ya, Andrew. Nah, tentang Andreas sendiri ada di beberapa ya, tentu selain ini ada lain juga dicatat di Injil, ada di Matius 4, Yohanes 1, Yohanes 12 ayat 20 sampai 24. Andreas itu bahasa Yunani ya, Andreas itu. Artinya itu kurang lebih jantan atau macho. Ya itu begitu ya. Andreas ya, Andrew ya, Andreas. Dia ini anak Yunus atau Yohanes ya, gitu ya. Andreas. Karena dia memang Simon dan Andreas itu kakak adik ya, seperti begitu. Jadi ini dia saudaraan dengan Simon, Simon dengan Andreas. Nah, memang murid-murid Tuhan ada beberapa yang bersaudara ya. Ada lagi nanti Yakobus dan Yohanes. Nah, ini Simon dengan
Andreas ya. Tempat tinggalnya dia di Betsaida di Kapernaum sama dengan Simon Petrus ya. Pekerjaannya juga sama, ini nelayan ya. Dan saya sudah singgung, mereka ini nelayan yang lumayan sukses ya. Jadi pebisnis lah ya, bukan nelayan yang baru mulai. Kenapa? Karena di Injil dicatat sewaktu Tuhan Yesus ditangkap, lalu Petrus mengikuti ya, ceritanya begitu. Dan ketika Petrus mengikuti, dia tiba di bait Allah begitu ya. Dia tiba di bait Allah, eh, maaf, bukan di bait Allah, di rumah imam ya, di rumah imam ya. Dan ketika di rumah imam itu, em, kita mengetahui bahwa apa namanya, eh, dikenal begitu ya, dikenal oleh orang situ. Berarti memang para ahli tafsir melihat bahwa Simon dan Andreas ya, begitu juga Yakobus dan Yohanes, mereka ini para nelayan yang punya akses juga ke keluarga besar imam, ke lembaga keimaman ya. Dan itu berarti bukan orang biasa. Walaupun waktu ditanya itu kemudian Simon Petrus nggak ngaku begitu ya. Ini saudaranya ini Andreas, juga sama nelayan ya, saudara dari Simon Petrus. Nah, karakter apa yang kita bisa lihat dari Andreas ini? Yaitu Andreas ini tidak eksklusif. Ibu bapak saudari tahu ya, kalau eksklusif itu exclude, artinya menyingkirkan ya, merasa bahwa tidak eh, tidak begitu mudah menghargai kehadiran orang lain, itu eksklusif. Nah, kalau Andreas ini tidak eksklusif ya, seperti begitu. Dia supel menjalin relasi ya. Ibu bapak mungkin kenal, ada beberapa sahabat kita atau mungkin ibu bapak saudari sendiri yang karakternya itu gampang gitu ya, lagi nunggu misalnya di mana ketemu orang bisa ngobrol begitu. Cuman kalau sekarang mesti hati-hati ya, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tapi namanya tuh kalau orang supel tuh gampang terbuka ya. Menjalin relasinya itu gampang. Begitu juga lah Andreas ini, Rasul Kristus, saudara Simon. Kita bisa lihat ya, apa alasannya kok ini supel dan menjalin relasi. Di dalam pertumbuhan imannya kita bisa lihat sejarah sejak dia ikut Yesus ya sampai akhirnya. Dia ini adalah mantan murid Yohanes Pembaptis ya. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang menyerukan pertobatan. Dan hanya orang yang mau membuka diri yang mau datang ke Yohanes Pembaptis ya, di tepi sungai Yordan dan dengar mengajar dia, itu kan berarti terbuka ya. Contohnya kalau ibu bapak sekarang ikut ngobras nih, ini termasuk ibu bapak saudara ini orang yang terbuka, nggak dalam pemahaman tertutup gitu ya. Ah udah deh, saya mau melakukan waktu saya aja sendiri, saya juga masih ada apa namanya, ke kegiatan yang lain lah yang bisa saya pilih gitu. Kalau mungkin orang yang lebih tertutup begitu, tapi kalau orang yang lebih terbuka mungkin lebih mudah ya. Andreas itu adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan berarti kalau menjadi murid Yohanes Pembaptis, dia memang orang yang terbuka, dia mau belajar ya. Yohanes Pembaptis itu nabi ya, dianggap seorang nabi utusan Allah yang sejak Nabi Maleaki ya, perjanjian lama itu orang Israel nggak ada nabi. Lalu muncullah Yohanes Pembaptis, sebuah pembaruan, dan Andreas ini muridnya. Berarti dia orang yang terbuka pada sebuah hal yang baru, sebuah pembaruan ya, mau belajar ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang juga baru mungkin beberapa bergabung ya, pakai Zoom gitu ya. Nggak mudah kan awal-awalnya ya, tapi mau gitu kan. Itu kan berarti terbuka ya, terbuka untuk belajar. Iya, saya mau coba seperti itu. Kurang lebih Andreas itu seperti itu. Yang berikutnya, Andreas ini dicatat memperkenalkan Petrus pada Yesus ya. Jadi ya, atau sebaliknya begitu ya. Artinya di Petrus bisa ketemu Yesus, bisa mengenal Yesus, dan akhirnya percaya pada Yesus nih, saudaranya ini, karena peran dari Andreas. Ibu bapak ada yang memperkenalkan Yesus ke saudaranya ya. Nah, berarti itu jiwa Andreas itu ya, yang memperkenalkan, misalnya yuk ke gereja yuk gitu ya. Ayo datang sama saya temenin begitu ya.
Itu Andreas itu seperti begitu dicatat ya, memperkenalkan Simon Petrus saudaranya pada Yesus. Dan dia juga bersama Filipus, dia mengabarkan Injil ya. Filipus ini murid Rasul Tuhan yang lain, mengabarkan Injil ke kelompok orang Yunani. Jadi kita tahu memang waktu itu ya orang Israel disebut sebagai kumpulan orang Yahudi. Tapi juga dunia kayak sekarang saja ya, itu kan terbuka ya, ada perdagangan dan sebagainya. Jadi di sekitar wilayah Palestina itu ya, tempat Yesus itu berkarya secara fisik, ada juga kelompok-kelompok yang lain, antara lain orang-orang Yunani. Dan dia bersama Filipus, dia mengabarkan Injil ke kelompok orang Yunani itu. Nah, berarti kan kalau orang yang bisa masuk gitu, nyemplung ke bagian orang yang beda eh, latar belakang ya, suku bangsa, orangnya kan memang supel ya, bisa begitu. Kalau mungkin zaman sekarang pekerjaannya cocok nih jadi marketing begitu ya, pemasaran, dia bisa dekat dengan orang lain ya, bisa tahu orang lain itu berbeda dan bagaimana cara masuknya. Itulah Andreas. Nah, di dalam kehidupannya Andreas ini kemudian seperti rasul-rasul yang lain, dia tetap setia sampai akhir ya, mengikuti Yesus. Dan walaupun harus memberikan nyawanya ya. Seperti guru mereka ya, Yesus itu setia pada Bapa, mengasihi kita, mengampuni dosa walaupun harus memberi nyawa. Legenda ya, legenda gereja ya, tradisi gereja itu mencatat ya, memang ini nggak dicatat di Alkitab tapi di tradisi gereja ya, beberapa catatan dikatakan Rasul Andreas ini mati di salib bentuknya X ya. Jadi salib tuh nggak selalu bentuknya seperti yang kita kenal ya, begitu tanda tanda plus agak naik ke atas, tapi juga ada yang bentuknya X begitu ya. Dan tapi tetap itu diikat begitu tangan dan kakinya. Itu Rasul Andreas begitu. Nah, jadi kita bisa mengapa kita katakan dia karakternya itu supel menjalin relasi, karena Injil mencatat Andreas itu mengajak Simon Petrus mengenali Yesus. Yesus mengenali Simon Petrus. Andreas sama-sama Filipus mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada kelompok orang Yunani. Pelajaran iman dari kehidupan Andreas, Rasul Kristus ini ya, ini semuanya kita bisa belajar ya. Kemarin dari Simon kita belajar mengenai antusiasme positif ya, semangatnya Simon Petrus. Lalu juga kita belajar dari Simon Petrus itu kemarin, kalau yang masih ingat itu, bagaimana pengikut Tuhan Yesus itu bisa gagal ya, tapi jangan sampai gagal ngikut ya, itu Simon Petrus. Nah, kalau Andreas, pelajaran imannya adalah mau belajar ya, mau belajar, terbuka ya, open minded begitu bahasa Inggrisnya, terbuka pikirannya, mau belajar. Dan pelajaran yang ketara juga dari Andreas yang dapat menjadi teladan inspirasi buat kita saat ini adalah memberitakan Kristus pada orang lain ya. Mau belajar dan memberitakan Kristus pada orang lain. Nah, memberitakan Kristus ini bisa secara langsung ya, kalau ada orang tertarik, kamu ikut Tuhan Yesus ya? Iya. Gimana sih misalnya iman kamu? Ya kita bisa cerita. Atau juga kita bisa memberitakan Kristus kepada orang lain itu melalui perbuatan kita, ya kan? Tuhan Yesus sudah ajarin yang seperti ini, kita hidupin, orang lain lihat, itu juga memberitakan Kristus pada orang lain. Atau kalau kita main media sosial ya, kita main WA, main Facebook, kita bisa posting di sana, kita bisa kirimkan tulisan di sana yang membuat orang lain ingat kasih Yesus, yang membuat orang lain tahu dan kenal pengajaran Yesus, dan lalu mereka bersyukur, sukacita. Wah iya ya, hebat ya Tuhan Yesus. Itu juga bisa artinya memberitakan Kristus pada orang lain. Nah, ini dia adalah Andreas ya. Ini dia adalah Andreas ya. Jadi kita ulang lagi, arti namanya dia dari bahasa Yunani ya, jantan atau macho ya. Dia adalah anak Yunus. Nah, memang di Alkitab kita tidak dicatat dia punya nama Ibrani ya, seperti Kefas ya, nama Aram untuk Simon. Enggak, dia cuma nama Yunani saja, Andreas ya.
Ya kayak kita sekarang juga begitu ya, ada dulu yang misalnya kalau dari suku Tionghoa tuh nama Tionghoanya ada, nama Indonesianya ada gitu. Tapi ada yang langsung nama Indonesia ya, atau nama Barat bahkan ya George begitu ya. Padahal lahirnya misalnya di Pekalongan ya, atau lahirnya di Serang gitu, tapi namanya George gitu. Nah, Andreas kurang lebih begitu. Nah, kalau dia memang menyandang nama Yunani, dia memilih untuk begitu walaupun dia memang orang Yahudi, berarti dia sangat terbuka ya. Dia sangat terbuka ya. Kalau misalnya seorang yang lahir di Tangerang begitu ya, namanya misalnya George begitu ya, nama Amerika, berarti kan papa mamanya itu terbuka banget kan dengan budaya barat begitu ya, budaya Amerika begitu. Bukan berarti ini lebih bagus juga, ada juga nama yang lokal begitu ya, itu bagus ya, Mawar misalnya ya, Rindang ya, ada anggota kita remaja itu juga bagus. Nah, oke, seperti itu ya. Saya ulang sedikit, Andreas tempat tinggalnya sama dengan Simon, pekerjaannya nelayan, karakternya supel menjalin relasi, tidak eksklusif. Lalu dia adalah mantan murid Yohanes Pembaptis ya. Dia memperkenalkan Petrus pada Yesus. Dia kabarkan Injil ke kelompok orang Yunani bersama Filipus. Ini adalah apa namanya, secara garis besar yang dicatat Injil ya, yang di spotlight gitu ya, yang diteropong ya, yang khas dari Andreas. Jadi kita bisa belajar dari dia, kita juga harus mau belajar dan juga harus mau memberitakan Kristus kepada orang lain. Jadi kalau dihitung-hitung ya, walaupun Simon itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, Simon, engkau itu adalah batu karang. Artinya ya boleh dikatakan nomor prioritas satu gitu ya kalau Simon ya. Makanya saudara-saudara dari gereja Katolik Roma itu mengatakan paus pertama itu Simon. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang nomor pertama kali kenal Yesus itu Andreas ya. Dia adalah mantan murid Yohanes Pembaptis. Kan urutannya Yohanes Pembaptis dulu kan, mengabarkan, membuka jalan bagi Yesus. Nah, ini muridnya Yohanes Pembaptis gitu. Terus dia baru kenalkan Yesus kepada Petrus. Tapi sejarah memang ya lebih, dan juga kita lihat Simon lebih antusias begitu ya. Mungkin kalau secara internal begitu Simon lebih berpengaruh. Nah, kalau Andreas ini lebih ke yang lingkup luar seperti begitu. Nah, ini untuk eh, Andreas. Kita lanjutkan saja ya, yaitu yang berikutnya sebelum kita tanya jawab, yaitu em, kita akan lanjutkan ke murid Tuhan Yesus yang berikut, yaitu Yakobus, anak Zebedeus. Ya, murid-murid Tuhan itu yang namanya Yakobus ada dua ya. Kalau kita lihat ya, Yakobus anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus. Ya, Yakobus anak Zebedeus ini anak Zebedeus yang pertama, yang berikutnya itu adalah Yohanes. Ya, ya. Jadi kita nggak tahu ada berapa anak Zebedeus, tapi ini Yakobus disebut pertama, lalu berikutnya Yohanes. Ya, seperti itu. Oke, sebentar. Edward, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak, enggak. Maaf. Oh ya. Baik. Nah, Yakobus anak Zebedeus ini dicatat di Markus pasal 3 ayat 17, Markus 10, Lukas 9, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, arti namanya Yakobus itu eh, disebut disebut juga Boanerges ya. Boanerges itu ini diberikan oleh Yesus sendiri ya. Artinya anak-anak Guntur atau anak-anak Guru ya. Jadi kita yang tinggal di Guntur nih dan sekitarnya itu Boanerges sah lah ya, anak-anak Guntur gitu ya. Nah, tapi ini memang apa namanya, sebutan yang diberikan Yesus ini oleh penafsir dikatakan sebab pertama itu suara mereka ya.
dan mereka tinggi-tinggi. Jadi secara fisik ya keras. Tapi juga bisa karakter mereka. Mereka itu berani dan tegas. Kita lihat bahwa Yakobus dan Yohanes ini eh, ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil ke wilayah perkampungan Samaria dan ditolak, lalu mereka ini lalu mengatakan, Tuhan, apa perlu kami kirimin api dari sorga untuk binasakan kampung ini, gitu ya. Jadi apa ya, ini ya mirip kayak Simon Petrus gitu, apa keberanian membara begitu ya, impulsifnya ada. Itu dia mengapa disebut anak-anak guru begitu ya. Benreges ya, dari Ibraninya Benreges tapi Yunaninya Boanerges ya. Nah, Yakobus ini versi Yunani dari Yakub ya. Kalau di bahasa Ibrani Yakob ya. Kalau di Yunani jadi Yakobus. Kayak Yesus juga sama, kalau di Ibrani Yehosua, Yehosua ya. Kalau di Yunani jadi Yesus ya, begitu. Ya. Saul itu di bahasa Ibrani ya, lalu di Yunani Saulus ya. Ada us-us gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Yakobus itu versi Yunani dari Yakub. Saya sudah jelaskan minggu lalu Ibu Bapak, kenapa kok begini ada pengaruh Yunani. Karena waktu itu budaya Yunani mendominasi ya wilayah Palestina seperti begitu. Ya, kalau kita mungkin Indonesia punya sejarah dijajah Belanda dan Jepang, Belanda lebih lama. Jadi agak terpengaruh juga ya, ada beberapa nama-nama mungkin yang oma opa kita itu terpengaruh sedikit oleh budaya Belanda ya. Yang pasti juga hukum kita itu ya, yang sekarang kita pakai itu dari Belanda begitu. Nah, ini disebut juga Yakobus anak Zebedius ini adalah the Yakobus the Great ya, atau Yakobus dalam bahasa Indonesianya Yakobus besar atau Yakobus tua, untuk membedakan dengan rasul Yesus yang lain yang namanya Yakobus, yaitu anak Alfeus, Yakobus yang muda ya. Jadi memang kalau dari segi usia ini rasanya lebih tua. Dan kalau dihitung dari segi kematian, dia lebih dahulu mati ya, mati martir ini Yakobus anak Zebedeus. Ya, kalau bahasa Inggrisnya the Great Yakobus ya. Kalau the Great James, maaf ya. Kalau bahasa Inggris James ini Yakobus ini. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudari ada yang punya nama teman James ya, atau kalau dari Sumatera si James ya, James itu adalah versi Yakobus ya. Versi Inggris dari Yakobus. Yakobus besar ini dia ya, Zebedeus ini untuk membedakan dengan Yakobus anak Alfeus yang disebut dengan Yakobus Buddha atau Lesser ya, Lesser James the Less ya, James yang lebih terkemudian gitu. Tempat tinggalnya dia di Galilea, nelayan ya. Jadi hitung-hitungannya tuh Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes itu sekitar Danau Galilea. Saya memang belum pernah ke Danau Galilea. Kalau ibu bapak mau lihat ya cari aja di YouTube ya, Galilee gitu ya. Sekarang ini ada lah itu Danau Galilea. Nah, memang di sana ikan ditangkap oleh para nelayan pada zaman Yesus ya. Dan seperti saya katakan tadi, mereka ini nelayan yang memang sudah berhasil lah, profesional. Galilea ya. Kita tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan dia besar di Nazaret ya. Dan juga kemudian mungkin masa kecil sampai masa remaja sampai mulai berkarya di Galilea. Kayak sebut Yesus orang Nazaret ya. Atau ada lagunya Sobat dari Galilea ya. Sebab memang tempat mainnya Yesus ya Galilea ya. Orang Galilea. Murid-muridnya juga awal-awalnya orang Galilea ya. Begitu. Pekerjaan Yakobus anak Zebedeus ini nelayan dan dia adalah saudara Yohanes ya, adiknya Yohanes ya. Karakternya seperti apa? Yakobus anak Zebedeus ini dia ambisius ya, ambisius. Dan juga agak sedikit eksklusif. Nah, ini kenapa kok kita bisa katakan panasan juga ya. Kenapa kita bisa katakan ambisius, panasan tahu ya artinya emosinya tuh gampang terpicu, eksklusif. Karena memang dari perjalanan imannya ya, dia ini murid dekat Yesus ya. Yang pertama, Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes
ini tiga serangkai yang dicatat oleh Injil ini dekat karena mereka ini saksi ya, saksi mujizat tangkapan ikan yang banyak ya, lalu juga penyembuhan ibu Petrus ya, ibu mertua Petrus, maaf ya, ini cuma tiga yang diajak, lalu pembangkitan putri Yairus ya, lalu transfigurasi Yesus, Tuhan Yesus mukanya itu kemilau-kemilau, itu Petrus, Yakobus, Yohanes ya, tiga ini. Dan juga Petrus, Yakobus, Yohanes ini ada di Getsemani ya, juga dicatat apa namanya, mendampingi Yesus ya secara khusus begitu. Eh, Oke, jadi sangat spesial lah ini peran dari Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu juga dia menyaksikan kebangkitan Yesus di tepi danau Tiberias. Ya. Nah, dia dikatakan ambisi ya karena memang di Injil mencatat dia bertanya kapan mengenai kedatangan Yesus kembali ya, seperti apa begitu. Lalu waktu yang tadi saya cerita ya, Tuhan perlu nggak kami kirimkan api dari sorga untuk binasakan kampung Samaria ini yang menolak engkau. Fanatisme ya, itu Yakobus tuh, yang anak Zebedeus ya. Membumi hanguskan kampung Samaria. Lalu ada ambisi politis. Nah ini uniknya, dicatat bahwa eh, ibunya ya, ini saya lupa orderingnya nanti ya, diurutkan. Ambisi politisnya itu ketika ibunya itu ya, yang nama ibu Yakobus dan Yohanes ini, yang dikatakan diduga ini namanya Salome ya. Jadi itu bertanya kan kepada Tuhan Yesus, nanti kalau engkau jadi raja, dianggapnya politik gitu ya, kayak Raja Daud, anak-anakku nanti ada peranan ya gitu. Ambisi politis gitu. Dan kata Tuhan, apakah kamu sanggup minum cawan yang harus aku minum? Artinya kamu mau nggak menderita? Bahwa kerajaanku ini bukan model umum seperti duniawi begitu, tapi kerajaanku ini lebih daripada itu karena menyentuh hati manusia. Lalu mereka nggak berani bertanya, murid-murid pada agak kesal ya, kok nanya begitu. Ini unik dia, Injil hanya mencatat tuh ibu mereka nih ya, ibu Yakobus dan Yohanes ini, istrinya Pak Zebedeus ya, yang namanya Salome ya, itu berani mempertanyakan kepada Yesus ya. Nah, para ahli menduga memang Salome ini masih ada relasi dengan ibunya Yesus, yaitu Maria ya. Jadi Maria ibu Yesus dengan mamanya Yakobus, Yohanes itu kakak adik. Jadi kalau menurut pendapat ini berarti Yakobus, Yohanes anak Zebedeus ini dengan Yesus tuh kalau dihitung sepupuan gitu ya. Tentu ada juga yang menyangka oh beda itu ya. Tapi oke lah. Itu memang nggak terlalu penting ya. Tapi kita melihat di Injil itu ibunya pernah bertanya ke Yesus nih ya, untuk anak-anak mereka ya. Akhirnya kan mereka mau belajar lah ya, bahwa ini bukan soal kerajaan politis, tapi kerajaan yang teologis ya, kerajaan yang lebih mengurusi hati manusia begitu. Itu kan lebih penting ya, dalemannya manusia gitu. Dan memang sejarah mencatat Yakobus ini setia ya, mati martir, mati di dalam kesaksian pada Yesus itu dikatakan menurut tradisi dibunuh dengan pedang ya. Dan ini dicatat sebenarnya oleh Alkitab ya. Ini satu-satunya kematian Rasul Kristus yang dicatat di Alkitab, di Kisah Para Rasul ya. Dibunuh dengan pedang kurang lebih tahun 44 Masehi, 10 tahunan ya sesudah Tuhan Yesus bangkit naik ya ke surga oleh Raja Herodes Agripa pertama ya. Begitu. Dan dia ini yang pertama martir dari 12 murid ya. Ini bisa buat kuis Alkitab nih, siapa Rasul Yesus yang 12 yang pertama mati martir ya. Ya, ini adalah Yakobus anak Zebedeus atau Yakobus yang tua ya. Dan tentu sebelum dia mati karena imannya, dia sempat
menurut tradisi juga di Alkitab nggak ada ibu bapak ya, tapi tradisi gereja mengatakan dia sempat ini Rasul Yakobus anak Zebedeus ini mengabarkan Injil ke Spanyol ya. Bahkan diyakini tulang-tulangnya ya dari Rasul Yakobus ini masih ada disimpan di salah satu gereja di Spanyol. Ada namanya, saya nggak cantumkan di sini ya. Sehingga orang Spanyol ini begitu mengagumi dan menghormati Yakobus anak Zebedeus ini. Pelajaran imannya apa ya? Keberanian dan ketegasan sebagai murid Yesus itu penting ya. Berani, tegas, jangan hanya diem aja ya. Kalau memang ada sesuatu yang ini harusnya kita ambil ya, ya kita harus tegaskan gitu. Nggak ada salahnya ya untuk menunjukkan ke pemikiran, pendapat kita, nggak apa-apa ya. Lalu pelajaran iman yang berikutnya, rela mati demi Kristus. Memang semua rasul ini pada akhirnya mereka rela mati demi Kristus ya. Tapi ini Rasul Yakobus anak Zebedeus ini yang pertama memang ya dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia rela mati demi Kristus. Pelajaran ini mana begitu ya. Saya ingat ya Pak Bambang Sutopo almarhum, dia waktu habis membaptiskan anak-anak muda ya, dia kan kasih salam ya, setia sampai mati, dia gituin ya. Ya, saya terkesan dengan cerita itu karena memang ya mestinya kita ikut Yesus ya sampai akhir hidup kita ya kan. Seperti begitu. Jangan sampai gagal ngikut ya. Mungkin kita pernah beberapa kali jadi pengikut yang gagal, tapi jangan sampai kita gagal mengikuti Yesus ya. Nah, ini yang tadi agak kelompat ya, maaf ini secara teknis saya keliru menetapkan urutan. Yakobus anak Zebedeus ini anak Salome ya, Matius 27 ayat 56. Itu dicatat tuh, anak-anak Salome adalah Yakobus dan Yohanes ya. Ibu anak-anak Zebedeus, Matius 27 ayat 56. Berarti kalau berdasarkan beberapa ahli penafsir, ibu anak-anak Zebedeus ini itu di Markus disebut namanya Salome ya. Jadi, tapi apakah ini Salome ini saudara Maria ibu Yesus? Ini tanda tanya, sebab ada beberapa ahli yang mengatakan beda ya, tapi ada yang mengatakan iya. Nah, kalau iya berarti Yakobus dan Yohanes ini masih sepupuan dengan Yesus ya, seperti begitu ya. Dan kalau kita menyetujui pendapat ini, berarti Yesus tuh memulai karya pelayanannya di dalam lingkungan orang-orang dekat ya, keluarga, lalu keluarganya punya teman gitu ya, seperti begitu. Nah, ini kan jadi inspirasi buat kita bahwa jangan sampai kita, ya memang gak jelek sih, misalnya kita mimpi, punya harapan, maksud saya mimpi suci, aku mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia ya, udah jauh begitu. Padahal yang harusnya kita care ya, yang kita perhatikan orang-orang terdekat juga dulu begitu ya, teman kita ya, yang ada di sekitar kita ya. Kalau nggak berhasil bagaimana ya, baru kita coba yang lain gitu di sekitarnya gitu. Pasti beberapa nyangkut kok ya. Mungkin ada beberapa yang nggak nyangkut, tapi jangan menyerah begitu ya. Ini mungkin pengetahuan ini ya tentang Salome itu begitu. Jadi yang lengkap yang disebut ayahnya dan ibunya ini Zebedeus ya, istrinya Salome, anaknya Yakobus dan Yohanes, itu dicatat di Injil kita. Nah, nanti kita beberapa minggu lagi maksud saya, maaf, kita akan lihat murid-murid lain ada juga yang nggak selengkap mereka dicatat oleh Injil ya. Kita nggak tahu alasannya, tapi ya yang penting dicatat mengenai karya mereka itu ada pasti ya, walaupun terbatas. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara yang bisa saya bagikan untuk malam ini ya, yaitu Andreas dan juga Yakobus anak Zebedeus.